terkait dengan pengalamannya di industri penerbangan. Beliau pernah di Batavia Air, Pacific Royal Airways, Jet Asia Airways, dan sekarang sebagai pengamat penerbangan di Pacific Aviation Consultant. Selain di penerbangan, beliau juga merupakan staf ahli DPR RI, sehingga akses ke birokrasinya ada selain industri penerbangan. Nah, selain juga di birokrasi diakses ke DPR RI, beliau juga dosen di Setia Trisakti, sehingga saya pikir pemilihan beliau untuk berbicara tentang industri penerbangan yang saat masa pandemi COVID ini, enggak pandemi saja sudah menjadi tantangan, sekarang masa pandemi. Nah, kita mau dengar dari Bang Alis terkait nanti data-data airlines bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga beliau akan sajikan. Lalu pada akhirnya beliau akan bawa kepada peluang dan tantangan membumi ke tanah air kita, ke negeri merah putih. Walaupun rambutnya sudah mulai putih, tetapi itu menunjukkan kebijaksanaan dari Mas Alis. Kalau gitu kita persilakan sampai jam, katakanlah jam 17.15, Bang Alis, supaya kita bisa tanya jawab 30-45 menit untuk mempresentasikannya. Monggo, Mas Alis. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke, selamat malam Bapak dan Bapak sekalian. Kayaknya belum ada yang nggak ada ibunya nih. Jadi Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya malam hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan teman-teman saya, baik yang lama maupun yang baru saya kenal, terutama beberapa rekan-rekan di dunia industri penerbangan yang sangat saya cintai. Ada beberapa juga rekan-rekan seperjuangan saya jatuh bangun pada saat di industri penerbangan. Ada captain juga, terima kasih banyak. Ada birokrat juga, Pak Anung, terima kasih banyak sudah sudi hadir. Saya tergelitik untuk menampilkan ide ini atau pokok bahasan ini karena saya melihat dunia penerbangan ada dunia yang langsung terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, bahkan sampai kita komunitas penerbangan, stakeholder industri penerbangan, sampai harus membuat pagar safe di airline. Ada apa sebenarnya? Tapi saya yakin dan percaya di balik itu semua pasti juga ada sesuatu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa segala sesuatu yang terjadi bukannya tidak ada maksud, badai pasti akan berlalu, saya yakin sekali, dan setelah badai berlalu itu pasti akan tumbuh harapan dan juga semangat yang baru, terutama khususnya bagi rekan-rekan yang ada di dunia industri penerbangan. Pak Mis, bisa dibagikan screen-nya, slide-nya? Baik, slide ada di host. Mungkin Pak Bro Andi atau Mas Yuda yang lagi megang, silakan. Saya nggak pegang, Pak Nick. Oke, silakan Pak Alis, dilanjutkan. Oke. Saya akan akses dulu kalau gitu. Siap. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, dan senior-senior saya sekalian, bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu hantaman yang bisa dibilang cukup berat setelah kasus WTC di Amerika, khususnya untuk dunia penerbangan. Kalau beberapa kasus WTC itu mungkin hanya lokal terjadi di Amerika, tetapi kalau untuk pandemi COVID-19 ini terjadi luas di seluruh negara. Itu yang pertama. Begitu juga kejadian kasus bom Bali. Kita masih bisa agak cepat bangkit karena itu hanya terjadi lokal di Indonesia. Tapi pada saat pandemi COVID ini, seluruh negara terkena dampaknya. Dan seluruh bidang industri merasakan juga akibatnya. Tapi benar-benar yang langsung merasakan adalah dunia airline. Di sini saya akan mencoba menampilkan beberapa data-data apa yang terjadi
sebenarnya, dan juga bagaimana impact daripada pandemi COVID-19 ini menimpa industri penerbangan baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Oke, sambil menunggu slide dipersiapkan, salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa penanganan daripada pandemi COVID-19 ini, akibat-akibatnya tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, tapi merupakan ini salah satu memerlukan kerjasama antara seluruh stakeholder yang ada di dunia penerbangan, baik itu industri penerbangannya sendiri, dalam hal ini airlines, industri pendukungnya, dan juga konsumen. Oke, selanjutnya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sudah ada di dunia, Bapak dan Ibu yang terhormat bisa melihat bagaimana global impact daripada COVID-19 untuk dunia penerbangan, untuk dunia turis, perdagangan, dan juga ekonomi. Di air passenger traffic kita bisa lihat dari data yang dikeluarkan ICAO bahwa terjadi penurunan yang luar biasa, antara 35% sampai 65%. Lalu untuk airport bisa dilihat bahwa ada kehilangan 50% dari passenger traffic yang mencapai angka 97 billion US dollar. Untuk airline ada penurunan 48 revenue RPK, revenue passenger per kilometer dibandingkan tahun 2019 di turis, di perdagangan, dan juga secara global. Kita lihat bahwa arahnya kalau ini belum bisa berakhir, maka arahnya akan ke resesi ekonomi secara global. Berikutnya. Kita lihat bagaimana drastisnya hubungan antara kasus COVID-19, peningkatan kasus COVID-19 dengan negara-negara yang akhirnya mengeluarkan travel ban atau bahkan pelarangan untuk berpergian bagi warganya. Amat sangat drastis di sini, ya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian. Next. Di sini juga air freight volume kargo juga mengalami penurunan minus 31%. Secara total netnya minus 19%, ini dihitung secara global. Berikutnya. Berikutnya Pak Mix. Nah, ini bisa dilihat juga bahwa berdasarkan data dari IATA, bahwa kemungkinan kerugian sampai 314 billion US dollar kalau masih terjadi lockdown selama 3 bulan. Asia Pasifik mengalami dampak yang cukup besar, minus 50%, artinya kerugian sampai kehilangan 50% daripada keadaan yang ada, dengan total perkiraan revenue yang akan hilang adalah 113 billion US dollar dibandingkan dengan tahun 2019. Berikutnya. Berikutnya Pak Mitch. Nah, ini sebagai gambaran aja estimasi impact-nya kepada penumpang, baik secara domestik maupun secara internasional, di mana di sini Asia Pasifik kita bisa lihat terjadi kehilangan penumpang yang cukup besar, kerugian yang cukup besar. Berikutnya. Nanti slide ini akan saya bagikan Bapak dan Ibu. Lambat Pak Alis baliknya nih. Transisi. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Silakan. Oke. Nah, ini yang lebih penting untuk financial impact-nya. Bahwa bisa dilihat bahwa terjadi penurunan cash. Ini kalau bagi rekan-rekan yang berkecimpung di finance untuk dunia penerbangan akan terlihat sekali bagaimana harus jatuh dan bangun industri penerbangan, terutama airlines, terutama di masalah untuk bagaimana membayar leasing nanti.
yang leasing-leasing yang jatuh tempo. Berikutnya. Nah, short term liability itu service and repay. Kita lihat rasionya. Berikutnya. Nah, now airlines are fast running out of cash. Benar-benar di sini semua airline baik secara domestik maupun secara internasional mengalami kekurangan sumber daya untuk keuangan yang luar biasa. Karena apa? Pesawat semua di grounded, cost tetap jalan untuk menggaji pilot dan sebagainya, untuk membayar sewa parkir dan sebagainya, dan juga pesawat secara safety kan tetap harus diadakan perawatan selama dia di grounded, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berikutnya. Nah, ini yang menghantam Indonesia. Ini adalah data dari UI bahwa benar-benar terjadi anjlok kedatangan turis asing ke Indonesia. Sangat signifikan. Kita lihat data per Maret 2020. Stopnya amat sangat turun. Lalu ini berikutnya, ini yang domestik. Menurun juga tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Baru mau rebound domestik turun baru bergairah kembali, ternyata begitu kena pandemi COVID-19 harus turun lagi. Berikutnya. Nah, kalau ini berdasarkan saya ambil di Jakarta saja di Soekarno-Hatta yang bisa dibilang trafficnya padat. Terjadi penurunan yang luar biasa, slowdown from end of year. Berikutnya, ini bulan April, akibat penerapan PM25, down sampai 80-90%, luar biasa. Ya, berikutnya. Berikutnya, Pak Mitch. Tapi di balik itu semua, the show must go on. Karena mau nggak mau pemerintah juga sekarang memikirkan kalau semua kondisi tetap seperti ini, roda ekonomi tidak akan berputar. Ini yang menjadi berbahaya. Sedikit demi sedikit pemerintah sekarang sudah mengeluarkan kebijakan untuk melepas. Artinya kita bisa lihat dalam 2 hari ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa penerbangan sudah mulai bisa terbang lagi, tentunya dengan peraturan tertentu agar roda perekonomian bisa berjalan. Berikutnya. Nah, ini apa yang dikeluarkan Indonesia untuk passenger dari luar, bahwa ketentuan-ketentuannya. Untuk beberapa negara, misalkan tidak ada travel history selama 14 hari terakhir dari Cina, Prancis, Jerman, Iran, Italia, Korea, Spanyol, Swiss, Inggris, dan juga Vatikan. Dan juga agree to self quarantine 14 days pada saat kedatangan. Berikutnya, nah, terima kasih, data ini saya dapatkan dari kantor otoritas bandara wilayah 8 untuk wilayah Kalimantan, bahwa sehubungan dengan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara nomor 32, lalu juga surat edaran gugus tugas bahwa sudah mulai bisa penerbangan domestik diperbolehkan lagi dengan persyaratan tetap ada pembatasan. Yang diperbolehkan adalah 4 bagian, yaitu perjalanan dinas lembaga pemerintah atau swasta, yang kedua perjalanan pasien yang butuh perawatan kesehatan, lalu 3 perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Keluarga inti ialah istri atau suami, anak. Lalu yang keempat, repatriasi pekerja migran WNI dan pelajar yang berada di luar negeri setelah pemulangan orang dengan alamat khusus untuk pemerintah sampai ke daerah.
Berikutnya, Pak Mitch. Ini sudah ada ketentuan-ketentuannya bahwa harus melampirkan beberapa dokumen. Ini persyaratannya ada 3 yang saya tampilkan. Ini adalah untuk perjalanan dinas, lalu untuk pekerjaan migran, mahasiswa, lalu orang yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau meninggal dunia. Nanti slide ini akan kami bagikan, bisa dilihat. Berikutnya. Nah, ini ada protokol PSBB yang dilakukan di sektor penerbangan. Pengurangan slot bandara berdasarkan evaluasi, pembatasan jumlah penumpang maksimal 50% dari jumlah total tempat duduk di pesawat. Nah, ini merupakan kerugian juga. Mau nggak mau, pesawat nggak mungkin bisa diisi penuh. Lalu ada penerapan aturan jaga jarak, penyesuaian tarif batas atas, bisa ketentuan undang-undang, sterilisasi, dan sebagainya. Berikutnya. Berikutnya, Pak Mitch. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di airlines, bahwa dan juga di bandara, di Angkasa Pura, dengan penyemprotan, lalu penggunaan APD khusus, dan juga pembatasan jarak di kursi pesawat sudah dilakukan. Ini adalah sebagian contoh-contohnya, bisa dilihat. Berikutnya. Nah, ini yang jadi rame. Ternyata izin yang dikeluarkan itu juga menimbulkan masalah pada saat penerapannya. Ini terjadi kemarin pagi ini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Terjadi penumpukan penumpang dan juga tidak ada physical distancing. Meskipun yang terbaru saya dengar hari ini sudah mulai lancar, sudah mulai diberlakukan physical distancing yang ketat. Tapi apakah itu harus perlu diteriaki dulu dalam tanda kutip oleh sosial media, oleh netizen, baru diawasi dengan betul atau seperti apa? Di sini kita bisa lihat bisa menciptakan klaster baru karena tidak ada jarak. Tapi ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Berikutnya. Nah, ini juga yang jadi masalah juga. Ternyata banyak beredar surat keterangan palsu. Bahkan ini saya ambil di Gilimanuk beredar surat keterangan sehat palsu yang dijual 100.000 sampai 300.000. Terus yang lebih gila lagi, surat bebas COVID dijual seharga 70.000. Begitu ditelusuri, minta keluarga mengaku bahwa kami tidak pernah mengeluarkan surat semacam itu. Tetapi kenapa kok itu bisa diperjualbelikan? Seperti itu, bahwa akhirnya percuma saja diterapkan peraturan bahwa oke, dengan pengecualian, dengan harus melampirkan surat dan sebagainya. Kalau tidak ada integritas sendiri dari regulasinya bahwa benar-benar diteliti apakah ini surat palsu apa tidak atau seperti gimana. Berikutnya. Nah, yang sekarang kita hadapi adalah mau nggak mau kita berhadapan yang namanya new normal. WHO baru saja merilis pernyataan bahwa ternyata COVID-19 ini tetap akan ada. Berarti manusianya yang harus berubah perilakunya. Manusianya yang tadinya dengan kebiasaan yang lama harus beralih dengan kebiasaan baru untuk berdamai dengan COVID-19. Antara lain dengan cara lebih cuci tangan lebih sering, lalu pembatasan juga penggunaan sarana angkutan umum dan sebagainya. Dan ini tentunya akan memerlukan waktu penyesuaian yang cukup lama. Bagaimana dengan dunia penerbangan? Berikutnya, kita ada tantangan. Ada 3 tantangan di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah financial issue, yang kedua government regulation, yang ketiga adalah perubahan paradigma, change paradigm. Berikutnya, kalau kita mau telah satu persatu masalah financial issue. Sekarang semua penerbangan, terutama penerbangan di Indonesia, memerlukan cash. Untuk apa? Payment aircraft leasing yang sudah jatuh tempo, dan juga untuk modal usaha. Kalau kita persempit lagi, ini di Garuda Indonesia amat sangat
membutuhkan suntikan dana. Cuman masalah suntikan dana ini ternyata juga jadi masalah. Karena ternyata dana yang disuntikan itu berupa sukuk yang mempunyai beban bunga yang begitu besar yang harus dibayarkan nanti oleh Garuda. Oke, mungkin saat ini bisa diselamatkan, tapi kedepannya apakah bisa mampu untuk mencicil utang tersebut? Lalu juga ada decreasing revenue, ada penurunan revenue pendapatan. Karena peraturan fiscal distancing itu mengharuskan hanya 50% saja tax yang boleh untuk sementara ini. Ya, tidak tahu nanti perubahannya seperti apa. Tetapi kalau dengan yang ada sekarang bahwa penumpang dibatasi hanya 50% saja, berarti kan penurunan revenue. Lalu juga yang ketiga adalah operational cost selama masa grounded yang tetap harus dibayarkan, gaji pegawai, gaji pilot, lalu juga perawatan pesawat, yang dari sisi safety-nya juga harus tetap dijalankan dan sebagainya. Berikutnya, yang menjadi challenge saja government regulation. Yang dibutuhkan adalah relaxation untuk komersial regulasinya. Bahwa dengan keadaan seperti ini sekarang, siapapun juga akan sulit kalau tidak ada istilahnya perubahan dari peraturan-peraturan diperlonggar sedikit. Bukan berarti bahwa dilepas, tapi tidak. Harus ada relnya, harus ada guidance-nya bahwa selama tidak melanggar safety regulation itu masihlah kita bisa bermain di situ. Cuman jangan juga terlalu ketat seperti itu. Paling enggak bisa menarik minat investor. Lalu tax stimulus ini yang dibutuhkan juga, terutama untuk spare part dan sebagainya. Lalu kompensasi fuel price. Ini akan dibahas di belakang lebih lanjut. Lalu ada perubahan paradigma. Sekarang mau nggak mau orang harus berpikir semua digitalisasi. Dengan cara-cara gimana kita harus melakukan digitalisasi. Karena ini adalah cara yang paling efektif, cara yang paling banyak memotong cost. Lalu berikutnya, ini tertutup. Fokus pada core business. Saya terus terang di sini banyak berbicara dan banyak teriak kepada BUMN, terutama Garuda. Fokus pada core bisnisnya, cut off semua anak perusahaan yang merugi. Bukan saatnya lagi Garuda Indonesia Group dengan grup yang begitu besar, namun banyak anak perusahaan yang merugi. Bisa dibilang kalau saya berkata bahwa Garuda cukup beroperasi dengan Garudanya saja, lalu GMF, Garuda Maintenance Facility, dan juga catering. Sisanya lebih baik dilepas saja, karena toh merugikan. Lalu, yang satu yang saya usulkan lagi kepada Garuda, lepaslah Citylink. Biarlah Citylink head-to-head dengan swasta, bermain LCC. Dia akan lebih leluasa bermain di situ. Sebagai juga salah satu penyumbang nanti kas untuk negara. Karena jujur saja, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah tahu bahwa Citylink itu merupakan salah satu backbone daripada Garuda. Tapi selama ini banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Lalu efisiensi. Efisiensi seperti gimana? Stop dulu ekspansi, tidak usah beli pesawat wide body dulu. Dengan apa yang ada, kita daya gunakan. Bahkan kalau perlu, saya sudah menyuarakan pada Garuda, pesawat-pesawat wide body-nya sudahlah, pulangkan saja ke Lufthansa. Kita fokus untuk rute-rute regional, beberapa rute regional yang penting saja. Karena sudah nggak bisa lagi Garuda bertahan dengan terus-terusan disuntik. Kalau tidak ada pembenahan yang total, tidak akan bisa jalan. Berikutnya. Selain ada tantangan, tentu juga ada opportunity, ada peluang. Peluangnya apa di sini? Saya menggarisbawahi ada 3. Niche market, lalu pioneering air bridge flight. Yang berikutnya adalah new foreign investment. Kalau kita bedah satu persatu, Kamis. Indonesia adalah negara kepulauan. Selama ini sektor ini banyak tidak dilirik.
yaitu apa? Mempergunakan pesawat amfibi. Padahal kita lihat kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat yang di sudut paling atas itu adalah Labuan Bajo. Begitu indahnya Labuan Bajo. Lalu yang sisi yang sebelahnya itu adalah Mandalika. Di Maldives ini sudah dipergunakan pesawat amfibi ini. Kenapa tidak menggarap ini? Itu yang saya tanya, yang sebenarnya menjadi peluang. Karena negara kepulauan kita ada negara kepulauan. Saya yakin banyak juga investor yang mau paling tidak menanamkan investasinya untuk bisnis marketing seperti ini. Asal dikelola dengan baik, bekerjasama dengan resort-resort, dan juga yang paling utama adalah longgarkan peraturan sedikit. Supaya apa? Supaya investasi asing mau masuk. Berikutnya. Nah, ini mungkin Pak Anung tahu sekali bagaimana penerbangan perintis masih sangat dibutuhkan, terutama di Kalimantan, di Maluku, di Papua, lalu juga di Nusa Tenggara. Penerbangan perintis inilah yang sebenarnya menjadi tulang punggung untuk pengangkutan logistik secara cepat. Kita di situ bilang, saya sangat jatuh cinta sekali sebenarnya dengan pesawat N219 yang punya PT DI. Kalau benar-benar sudah matang dan sudah lulus semua ujinya, ini pesawat akan tangguh sekali sebenarnya. Dan tentunya juga kita akan membantu BUMN dalam negeri berkembang. Kalau dengan adanya pesanan dari swasta, banyak swasta yang mau mempergunakan, tentunya PT DI juga memiliki tambahan cash untuk semakin berkembang. Berikutnya. Nah, saya masih sangat yakin investor asing mau kok masuk ke Indonesia sendiri. Kita bisa lihat dengan bentuk negara kepulauan sedemikian banyak destinasi pariwisata. Ditambah lagi dengan populasi Indonesia yang begitu besar. Kita lihat jumlah penduduk yang begitu banyak yang membutuhkan sarana transportasi. Cuman yang jadi masalahnya kadang-kala hambatan-hambatan secara peraturan yang menyebabkan para investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya untuk penerbangan Indonesia. Berikutnya Pak Mitch. Nah, ini yang sebenarnya terakhir yang bisa saya katakan. Kita butuh backup dari pemerintah. Backupnya seperti apa? Dari Departemen Perhubungan, relaksasi dari peraturan, contohnya. Kalau belum apa-apa sudah mungkin ditetapkan kalau mau mendirikan airlines baru harus melakukan deposit sejumlah sekian ratus juta rupiah atau bahkan sampai angka 1 M. Ya, orang akan berpikir berkali-kali untuk menanamkan bisnis di Indonesia karena itu uang mati. Uang itu nggak bisa diapa-apakan, disimpan sebagai deposit, nanti kalau misalkan sudah bangkrut baru bisa ditarik. Memang ada dari sisi ketenagakerjaan, nanti kalau mungkin trauma juga ya dengan beberapa airlines yang tutup dan tidak bisa membayarkan pesangon dari pegawai-pegawainya. Tapi kan ini sebenarnya bisa diatur. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menggairahkan lagi dunia airlines nasional. Jujur, dengan oligopoli yang seperti ini, mohon maaf saya terpaksa mengatakan oligopoli 2,5. Yang 21 Garuda Indonesia Group, yang satu adalah Lagan Group, kalau saya boleh sebut namanya, satu lagi Sriwijaya setengah, masih saya bilang setengah. Ya mau gimana? Istilahnya kalau dua-duanya main lirik-lirikan mata ya sudah bubar. Seperti itu. Lalu juga dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Bolehkah itu ditinjau kembali? Lalu ada peraturan juga untuk mendirikan airline baru dengan 5 pesawat leasing dan 5 pesawat milik sendiri. Paling enggak itu sedikit dikendorkan. Itu kalau dari Departemen Perhubungan. Yang berikutnya adalah dari Departemen Keuangan, stimulus untuk teks dan fiskal. Sudah pasti. Untuk bagaimana Departemen Keuangan bisa memberikan
pembebasan biaya masuk dan sebagainya untuk spare part terutama, atau untuk pembelian pesawat. Selama itu masih jelas, paling nggak tidak untuk selamanya, berikanlah jangka waktu. Selama jangka waktu ini oke lah, diberikan sedikit diskon atau gimana untuk menggairahkan industri penerbangan Indonesia. Kalau tidak ada, ya susah, repot. Kementerian Perdagangan, deregulasi untuk impor bahan suku cadang dan sebagainya juga. Itu juga paling nggak peraturan-peraturannya harus diubah, memberikan sedikit ruang gerak untuk investor asing masuk ke Indonesia. Tentunya selama masih memperhatikan kepentingan nasional. BKPM juga, waiver for foreign investment, dipermudah, dibantu, jangan apa-apa sudah di depan sudah dibebani hal-hal yang macam-macam dulu. Karena mau nggak mau nih kembali lagi nih kasusnya seperti lalu bahwa perlu semacam relaksasi untuk membiarkan investasi asing masuk dulu ke Indonesia. Tapi tetap saya garis bawahi harus memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Selama itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, silakan. Kan juga bisa dibatasi dengan PMA bahwa hanya boleh memiliki 45% maksimal. Tetap harus berpartner dengan partner lokal. Seperti itu. Lalu untuk Pertamina Aviation, ini yang jadi jeritan juga, bahwa sebenarnya kan harga minyak dunia sedang turun. Tapi kenapa harga aftur tetap? Itu yang jadi masalah. Tidak ada penyesuaian. Lalu juga dengan repayment schedule. Bagaimana paling enggak depositnya pada saat peak season oke lah, Anda kasih menerapkan aturan deposit boleh, tapi pada saat low season ya dilonggarkan sedikit, atau dalam keadaan segini ya sudahlah, depositnya kita lihat lah, tidak usah terlalu kaku, tidak usah terlalu ketat. Dan terutama masalah penurunan harga, paling enggak ada subsidi dari pemerintah. Nah, itu backup yang diperlukan dari government. Rekan-rekan sekalian, di sini saya hanya memberikan trigger, dalam arti kata bagaimana kita memikirkan keberlangsungan, terutama keberlangsungan hidup dari industri penerbangan yang ada di Indonesia, terutama Garuda. Jujur, Garuda ada flag carrier kita. Mau nggak mau, kalau sampai terjadi sesuatu yang parah terhadap Garuda, itu akan menampar dunia penerbangan Indonesia secara keseluruhan. Dan paling enggak di sini kembali lagi saya memberikan sebuah dorongan kepada pemerintah. Sudah saatnya sekarang pemerintah benar-benar memperhatikan sektor dunia penerbangan nasional. Itu saja mungkin Pak Mix yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan diskusi. Di sini saya amat sangat senang sekali kalau ada tanggapan, kalau ada pernyataan atau berbagi share pengalaman yang dialami, terutama senior-senior saya yang ada di sini, atau ada usulan yang mungkin nanti bisa kita jadikan pemikiran bersama, bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa mengambil keputusan. Seperti itu Pak Mis. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu, demikian 3 tantangan financial regulation dan bagaimana merubah paradigm, dan 3 peluang niche market, penerbangan perintis, dan new foreign investment. Sangat menarik. Oke, tadi Bang Anton bilang ini hanya trigger. Artinya Bang Anton mau mengajak kita berdiskusi. Dan Bang Anton jangan khawatir, belum berapa lama. Yang pertama Pak Mahendra, yang kedua Pak Nikolaus, dan yang ketiga Pak Intoni sudah tercatat itu langsung. Supaya hidup suasananya, jangan tertulis. Karena Pak Mahendra juga salah satu narasumber pembicara ulung. Kita minta langsung Pak Mahendra tampil dan langsung menyampaikan pertanyaan ya Pak Mahendra. Silakan Pak Mahendra. Siap. Tampaknya itu screen masih di itu ya. Oke, ya. Terima kasih sekali teman-teman semua. Saya membaca. Ya, halo.
Pakai kaos forecast. Kaosnya Iya Pak, dong. kaosnya Pak Mahendra. Ya silakan. Tadi saya menanyakan, ada dua hal sebenarnya. Saya kebetulan di RT saya itu ada beberapa pilot, salah satunya pilot Garuda. Ngobrol-ngobrol sebenarnya apa yang dikatakan Mas Anton tadi itu cukup relevan sekali. Karena yang jadi masalah bukan hanya soal cost menggroundedkan pesawat, tadi saya sebut ada parkirnya juga ya. Ternyata cost ketika di grounded lebih besar daripada cost ketika di operation kan. Bahkan sebelum COVID pun operasionalnya udah nggak ngejar lah antara cost sama dari revenue. Lalu ada rumor juga kalau pesawat itu di grounded terlalu lama, lalu habis itu dioperasionalkan kembali, sementara di beberapa bandara tidak cukup infrastruktur yang untuk perawatan berkala. Itu gimana itu sentimen seperti itu mengatasinya dari pihak airlines? Itu Mas Anton. Makasih. Terima kasih Pak Mahendra. Tajam pertanyaannya. Gimana Mas Anton? Langsung dijawab ya. Langsung. Oke Pak Mahendra, betul sekali bahwa bisa dibilang tanpa di grounded pun airline sudah menggeh-menggeh istilahnya. Betul. Sudah megap-megap. Apalagi airline nasional. Airline nasional dan juga kalau saya bilang airline internasional juga sekarang sedang dalam posisi kesulitan. Sebelum COVID-19 pun ada kesulitan-kesulitan. Kalau untuk airline nasional, ada pameo begini. Semua penghasilan, semua revenue didapatkan dalam rupiah. Tapi semua cost itu dalam dolar. Itu juga ya. Bayangkan saja, semuanya kita nggak mungkin bisa jual tiket dengan harga dolar. Sementara fluktuasi kurs dolar sedemikian rupa. Jadi dari pertama saja dalam bahasa saya sudah kalah duluan dari segi kurs. Itu. Lalu juga tadi betul bahwa secara safety regulation-nya bahwa pesawat ini grounded itu kan juga harus melakukan beberapa perawatan berkala seperti rodanya diputar untuk mencegah slip dan sebagainya, lalu juga fuel-nya di drain dan sebagainya diganti karena supaya tidak ada endapan dan seperti itu. Lalu juga pemeliharaannya dicek dan sebagainya. Ya itu mau nggak mau seperti itu. Lalu yang kedua, mohon maaf, yang terakhir dari Pak Mahendra. Itu soal kenyamanan calon penumpang berikutnya. Apakah nyaman di pesawat udah lama nih nggak dipakai nih kayak mobil nih? Ya sudah pasti. Dalam arti pesawat kan mengenal airframe Pak Mas ya. Dalam arti kata airframe itu jalan terus. Kalau nggak dipakai tetap saja airframe-nya jalan. Ya justru kerugiannya kan juga seperti itu bahwa jangan-jangan airframe-nya sudah habis, tetapi sebenarnya belum digunakan maksimal seperti itu. Dan juga pastilah namanya pesawat di grounded, panas, hujan dan sebagainya. Dalam istilah katanya mungkin aromanya dan sebagainya kalau nggak dirawat juga pasti akan nggak bagus seperti itu Pak Mahendra. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Mahendra. Sebenarnya sebelum pertanyaan pertama dari Pak Mahendra, tadi udah panas dari komentarnya kalau namanya itu Ale Aru, Pak Ale Aru ini ya, dan ditambah lagi Pak Agung. Intinya begini. Kemenhub atau pemerintah ini belum begitu siap, masih peraturannya berubah-ubah. Nah, komentarnya Mas Alis sebelum kita ke Pak Lucimo terkait dengan komentarnya Pak Agung dan Pak Alo. Nah, ini gimana Pak? Pemerintah nih Pak. Kalau saya sih kata kuncinya sinkronisasi. Dalam arti kata pada saat mengeluarkan keputusan sudah harus sinkron dulu secara internal di dalamnya. Jangan masing-masing mengeluarkan keputusan sendiri-sendiri atau tidak sejalan. Sebagai contoh, kayak beberapa peraturan dikatakan bahwa PSBB aja, untuk PSBB aja kan sebenarnya ternyata nggak begini, diganti lagi besoknya begini. Mohon maaf. Terus yang selanjutnya pada saat itu kan 3 Mei Lion sudah mengeluarkan press release bahwa akan terbang kembali, ternyata tidak, diundur sampai akhirnya baru sekarang ini karena dikatakan belum siap dan sebagainya. Seperti itu kan membuat bingung masyarakat. Ya karena kalau begitu sudah mengeluarkan statement, apalagi di media, nggak dipelintir pun masyarakat bingung.
apalagi kalau tambah dipelintir. Itu jadi saya. Jadi sinkronisasi dulu. Memang kalau dibilang nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang siap. Bahkan event ini di luar juga tidak siap kok dengan situasi yang seperti ini. Banyak penerbangan Singapore Airlines saja keteteran kok. Oke. Jadi kuncinya disinkronisasi dan kita jangan terlalu tenggelam dengan keadaan di Indonesia karena semua juga mengalami ya Bapak ya. Siap. Terima kasih tanggapannya. Oke. Sekarang agak tajam nih, panjang lebar kalau kita baca di chatnya ada 3-4 ulasan dari Pak Lucimo. Nah, ini kelihatannya menarik sekali karena beliau seorang praktisi dan pemerhati sejak lama juga dari penerbangan. Silakan Pak Lucimo. Baik, selamat malam. Malam. Iya, Pak Mike, Pak Anton. Jadi saya ada 3 hal nih yang saya mau kasih tanggapan. Pertama kan dunia airline ini mungkin semua tahu juga bahwa ini peredaran uangnya sangat besar di penerbangan. Jadi pada saat-saat dulu aja, pada saat belum ada e-tiket, masih tiket manual, itu airline-airline berlomba-lomba jual tiket murah. Saya pikir tujuannya ya kumpulin uang. Ini kan uang murah kan, kalau pinjam uang dari bank kan ada bunganya. Tapi kalau dapat uang dari penumpang bisa dikumpulin banyak-banyak. Bahkan sekarang dengan adanya OTA pun setoran dari travel agent juga besar gitu. Nah, yang dikhawatirkan kalau uang ini tidak digunakan untuk operasional penerbangan. Salah satu contoh mungkin kita bisa lihat bahwa ya mungkin kita tidak perlu sebut airline-nya siapa, tapi banyak yang sudah kolaps, tutup, itu kan karena masalah uang. Nah, uangnya pada saat mau digunakan untuk operasional ternyata sudah tidak mencukupi, ternyata sudah tidak ada, atau bahkan digunakan untuk hal lain. Ya, memang benar, dari pemerintah sudah mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan audit, bahkan untuk dilaporkan setiap tahun, atau bisa juga diminta setiap kuartal, atau mungkin dalam hal-hal khusus bisa diminta setiap saat. Tapi apakah ini cukup? Sedangkan urusan dana ini kan sangat besar gitu. Apakah perlu sekiranya dibuat regulasi juga mengenai penggunaan dana tersebut? Adanya suatu pengawasan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua tadi juga sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Pak Mahendra, itu terkait dengan pesawat yang grounded. Betul, memang pesawat yang grounded itu pasti menguras cost juga. Ya kan, kita perlu jaga. Ya, ini kebetulan ada satu cerita menarik juga nih, karena PSBB gitu kan, saya tadi pagi begitu starter mobil gitu, keluar darah gitu dari ruang mesin. Begitu saya cek, oh ternyata ada yang tersangkut di dalam dan berceceran isinya. Nah, pesawat pun saya rasa juga perlu dijaga supaya jangan misalnya kemasukan tikus atau tikus-tikus yang lain juga gitu kan. Nah, dalam masa bertahan ini biaya-biaya yang dikeluarkan sangat besar, saya khawatir jangan-jangan perusahaan tidak sanggup lagi bertahan. Kemudian hal yang ketiga, tadi sudah disinggung sama Pak Anton juga mengenai BUMN, perusahaan penerbangan BUMN ini kan kadang mendapat, memang betul tadi Pak Anton katakan perlu dijaga karena kalau seandainya terjadi sesuatu akan mempengaruhi bisnis airline secara keseluruhan di Indonesia, tapi apakah memang harus selalu mendapat perlakuan khusus misalnya? Itu aja Pak Anton, Pak Mike. Terima kasih Pak Bro Lucimo. 3 hal Pak Anton. Uang, wah lagi-lagi uang gitu ya. Godaannya besar nih karena airline kan terima cash ya. Nah ini dia, gimana Pak Anton? Tanggapannya. Ya kalau saya bilang tadi seperti itu, bahwa kita nggak harus merubah paradigma kita untuk mempergunakan sumber daya yang ada, jangan ekspansi dulu, apalagi keadaan seperti ini. Amat sangat riskan, dan saya bilang mungkin setengah nggak waras kalau pada saat begini masih mau melakukan ekspansi untuk hal yang macam-macam. Ada beberapa contoh airline yang akhirnya tumbang karena melakukan ekspansi ke bidang usaha yang tidak sesuai dengan core bisnisnya. Jadi memerlukan biaya cukup besar, akhirnya mereka tumbang dan kolaps. Itu. Yang kedua, pastinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa pemeliharaan pesawat dan sebagainya
itu harus menjadi faktor utama juga. Bahkan jangan sampai kita kecolongan lagi. Indonesia sudah sangat bagus untuk safety saat ini. Tapi dengan adanya COVID-19, dengan adanya pesawat yang grounded, jangan sampai ini menjadi celah untuk dalam tanda kutip semacam, wah ini tuh, karena nggak diperhatikan pesawatnya, akhirnya terjadi, ya amit-amit ya, jangan sampai terjadi aksiden atau insiden yang disebabkan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang ketiga nih. Perlakuan khusus. Kalau Yang mau minum ketiga. dulu boleh, Pak Anton. Kayaknya berarti batuk-batuk sampai kemari nih. Iya. Saya batuk-batuknya bukan apa, begitu ngomong-ngomong masalah Garuda BUMN. Hangat. Aduh. Oh. Monggo, silakan, Pak. Begini. Nggak mau, Garuda harus tetap diselamatkan sebagai flag carrier. Tetapi, ya itu tadi, di Garuda sendiri harus benar-benar dibenahi. Seperti yang sudah saya bilang pada saat presentasi tadi, bahwa Garuda harus berani melakukan perombakan total terhadap skema bisnis mereka. Bahwa saya pernah tulis itu di satu artikel, kalau mau Garuda, tutup semua anak perusahaan yang merugi. Jalan dengan anak perusahaan yang benar-benar punya kaitan dengan mereka, atau benar-benar sebagai supporting system mereka. Contohnya GMF dan juga catering. Untuk Gapura, serahkan pada Angkasa Pura. Mohon maaf, saya terpaksa nyebutin anak perusahaan. Aerowisata, apakah Garuda masih bisa untung dengan hotel? Lalu dengan yang lain, Abacus, apakah sekarang masih diperlukan GDS sistemnya Abacus? Saya nggak tahu. Nah, sementara mereka tetap harus membutuhkan supporting dana. Paling tidak minimal untuk gaji-gaji daripada karyawan yang ada di situ. Nah, dalam keadaan seperti ini, mau nggak mau Garuda back to core business. Yang kedua, yang selalu saya utarakan, sudahlah, Garuda kalau mau bermain sebagai flag carrier, paling nggak dia tetap fokus pada service excellence-nya, pelayanannya mereka, nggak apa-apa. Tetapi juga harus dilihat rute-rute mana yang bisa tetap mereka pertahankan, mana rute-rute yang harus mau nggak mau mereka tutup. Lalu anak perusahaan mereka ada Citylink. Sudah, lepaskan Citylink berkembang jadi BUMN sendiri sehingga bisa terukur kinerja Citylink. Karena selama ini Citylink nggak bisa, Garuda terbongkar terbantu oleh Citylink. Jujur, saya melihat backbone-nya kan Citylink. Kalau nggak ada Citylink, Garuda udah lebih parah daripada kemarin. Untuk domestik nggak bisa apa-apa. Lepaskanlah Citylink. Biarkan Citylink head to head dengan sisi yang lain. Tinggal bagaimana kita buktikan Citylink mampu nggak dia bersaing. Lalu yang ketiga, kalau mau menjalankan fungsi CSR-nya Garuda, mau menjalankan fungsi BUMN-nya, saya bilang hidupkanlah kembali Merpati sebagai penerbangan perintis. Karena itu yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di pedalaman, di kepulauan. Cuma satu, harus strict. Dalam arti kata, Merpati yang baru tidak boleh melayani rute-rute regional. Dalam arti kata, rute-rute regional yang dia bermain ke lintas antar negara, jangan. Dia hanya untuk di satu daerah atau di satu kepulauan saja. Dan gunakanlah pesawat-pesawat propeller yang gampang, secara perawatan jauh lebih murah daripada pesawat-pesawat biasa. Nah, saya pernah tuliskan juga bahwa kenapa nggak mempergunakan N219 PTDI kalau dia sudah kelar, proyeknya sudah jadi dan sudah mendapatkan izin semuanya, pakailah produksi dalam negeri. Satu, kita membantu juga BUMN untuk bangkit. PTDI juga ada pemasaran sebagainya. Lalu kedua, menggandeng Pemda setempat. Dengan rasa kepemilikan dari Pemda setempat itu akan lebih bagus. Cuman ya itu, kembali lagi peraturannya harus diatur bahwa sampai sejauh mana Pemda bisa apa namanya, bisa ikut campur. Karena kalau Pemdanya juga, mohon maaf nih, tergantung juga kepala daerahnya tujuannya seperti apa. Tapi kalau memang mau sebagai siasat, saya pikir ya Merpati kita hidupkan dengan seperti itu. Lalu pesawat yang bodi yang ada sekarang kurangilah,
Karena sudah lama. Sebenarnya saya bilang secara keuangan sudah dalam keadaan berdarah-darah Garuda. Mau buat apa lagi? Apalagi yang mau ditampilkan, dibanggakan. Tahun lalu laba, Pak Anton. Garuda tahun lalu laba itu. Hitungannya gimana, Pak Mitch? 2019 itu. Pak Mitch lebih tahu lah hitungannya itu dari mana. Nah, seperti itulah. Ya kalau kita mau membuka-buka Garuda ya kita mesti buka-bukaan bener nih sampai ke bawah sampai ke seluruh langsung semua Garuda kita kulitin. Dan itu waduh ngeri. Itu kalau yang saya bisa tanggapi dari Pak Cimo. Terima kasih Pak Anton. Begitu ya Pak Cimo. Oke, siap. Terima kasih. Yang ketiga menarik nih, apa namanya rute-rute kembali ke core bisnis. Tapi di forum Forges ini ada yang berani. Kalau tadi bagus usulannya, yang ini berani 2. Tutup lepaskan Citylink, buka Merpati. Ah, gitu ya kira-kira ya Bang Anton ya. Iya. Mantap ini, berani nih. Oke. Nanti kita kupas pertanyaan ketiga dari Pak Intoni. Bukan tutup Citylink, masih lepaskan Citylink, bukan Merpati. Lepas Citylink, ya. Nah, ini sebelum ke Pak Intoni, ini ada jauh-jauh dari Romo, dari Rom ya. Koordinasi antar departemen dan pihak penerbangan penyelenggara belum sinkron. Ya, sebelum ke Pak Intoni nih. Ditambah ketidakdisiplinan dan penipuan para penumpang. Pak Anton ada tips apa nih supaya penumpang kita, masyarakat kita, yuk jadi masyarakat yang well educated gitu loh. Ya, kalau saya sih terus terang dari ini kembali lagi pada peran pemerintah harus besar. Karena untuk contoh hal kecil aja. Kemarin itu penerapan PSBB aja masih setengah hati. Dalam arti kata masih ada beberapa klaster masih tetap sibuk dan sebagainya. Ini agak sedikit dulu advance ya. Penutupan McDonald Sarinah aja, Tamrin aja sampai kayak gitu. Saya nggak habis pikir itu. Itu model-model seperti itu. Terus ditambah lagi, saya nggak tahu apa mentality orang Indonesia. Kalau bisa ada celah, kenapa harus ngikutin peraturan? Kenapa nggak ambil celah? Seperti itu, nggak mau repot. Itu mentalitas. Nah, sementara untuk koordinasi antar departemen pihak penerbangan penyelenggara bandara ya ini harus dibangun. Sinkronisasi harus terus-menerus dibangun. Jangan buang badan. Kalau saya bilang itu saja. Jangan, wah ini bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawabnya si itu. Oh ini wewenangnya si itu, bukan saya. Nggak bisa seperti itu lagi. Kasian kalau gitu siapapun yang akan jadi pemimpin di Indonesia akan dengan anak buah dengan mentality yang seperti itu, ya repot. Jadi pemerintah juga kesebut lagi nih ya? Kesebut lagi. Ada yang menarik dari Pak Yakobus Adrian. Backup juga perlu dari Kemenpar, jangan Kemenhub terus. Nah, gimana nih Antoni? Betul, dalam arti kata Kemenpar itu kita memerlukan backup juga. Cuman kalau untuk saat ini Kemenpar hanya bisa dia pasif. Karena yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan turis itu adalah dari kita, dari penumpang-penumpang di istilahnya dari airline. Bahwa trigger utamanya pintu gerbangnya itu di Kemenhub. Kalau sudah banyak turis yang datang, sudah ada ini yang baru destinasinya juga akan bergerak. Destinasi sebagus apapun juga, tapi kalau transportasinya nggak memungkinkan ya agak cuma juga. Ya sinergi lah dalam arti kata. Tapi kalau saat ini untuk COVID sih sebenarnya lebih banyak pasif. Karena kalau destinasi pariwisata Indonesia siapa sih nggak ngakuin Labuan Bajo? Siapa sih yang nggak ngakuin Raja Ampat? Siapa yang nggak ngakuin Mandalika? Kurang apa? Secara alam kita sudah dianugerahi yang luar biasa. Cuman masalahnya bagaimana bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke situ, aksesnya untuk kesananya itu yang harus kita lakukan. Itu Pak Mitch. Oke, terima kasih Pak Anton. Itu komentar tadi dari Romo dan dari Pak Yakobus. Sekarang kita ke pertanyaan lagi. Ada pertanyaannya ada 2. Sebenarnya bisa dibaca, tetapi
pertanyaannya bersayap nih, mantep nih, ada backgroundnya. Silakan Pak Intoni, langsung disampaikan Pak Intoni. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Mas. Malam, Pak Intoni. Ada tiga. Satu komentar tadi sarannya Mas Alis supaya Citylink dilepasin saja. Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ini kita tidak boleh membiarkan modus terjadi di semua BUMN. Modus apa? Modus membuat anak usaha. Dengan membuat anak usaha, perusahaan induk mengeluarkan manajemen fee dan segala macam investasi dari utang. Akhirnya perusahaan induk itu tidak dapat untung. Ya, saya masih ingat ketika saya waktu Garuda launching pertama, saya beli saham, jadi investor. Sempat beberapa kali jual beli, masih ada sekarang saham saya juga ada, tidak banyak lah di situ. Tapi tidak pernah untung. Pernah dapat gain, tapi tidak pernah dapat dividen. Katanya untung, tapi nggak dibagi. Ya. Anak buahnya CT ya Om ya? Hah? Anak buahnya CT ya Om? Nah, demo-demo dengan zamannya siapa tuh yang lagi kasus itu, di root kasus itu siapa? Yang Ari? Ya harusnya 5 tahun berhenti, nggak berhenti itu loh. Sampai di demo karyawan itu siapa itu? Yang di penjara, di root Garuda yang di penjara gara-gara beli Emir, Pak. Emir ya, si Emir. Nah itu kan juga demo-demo, waktu kita rapat pemegang saham juga di demo itu sama mereka, sama karyawan juga. Jadi modus membuat Citylink untuk low flag carrier ya, taruhnya atau yang economic class itu alasannya itu, terus investasi banyak masuk, utang banyak masuk, manajemen fee keluar begitu banyak, padahal ya orang-orangnya sendiri. Kasus yang lain adalah di Kras itu Krakatau Steel, dengan kerjasama dengan Pokso dan lain-lain. Mana hasilnya? Tetap aja steel kita impor dari Cina, dari Korea. Nggak ada yang jadi sampai sekarang, padahal harusnya kan sudah menghasilkan, menjadikan kuat di Asia Tenggara, bahkan untuk supply Indonesia sendiri sudah cukup. Ternyata enggak. Jadi dana mengalir keluar, bahkan rugi terus-menerus. Nah, padahal saya lagi berpikir ketika saya dulu belajar di airlines itu dari tahun 93 waktu saya ambil program MBA itu flag carrier yang premium tuh harusnya untungnya tinggi, enggak ada yang rugi. Kenapa? Nah, yang rendah-rendah saja, Air Asia yang kelasnya ekonomi kok bisa untung? Kok yang premium nggak bisa untung? Dari mana? Pasti buat bancaan. Ini tidak masuk akal. Makanya tadi kalau dibuka, bukalah saja. Saya dukung Anda, Mas Alis. Kalau Anda nulis buka-bukaan, saya dukung nanti. Saya dari sisi saham, saya laporan keuangan, saya baca juga semuanya. Nah, gitu ya. Anda bukaan. Jadi saya nggak setuju untuk dilepasin. Lepas boleh, asal uangnya balik. Gitu loh. Modal awalnya balik. Supaya Garuda untungnya nggak tipuan. Masa baru untung berapa tadi? 6,9 juta dolar. Minta juga dicekokin sama pemerintah 8,5 triliun buat bayar utang, jatuh tempo. Lah kan lucu gitu, ya kan? Lucu. Katanya uang dana apa ya? Dana jaga-jaga dari mana? Nggak dapat terbang-terbang, dapat duit dari mana? Gitu loh. Itu konkretnya nomor 1 ya. Nomor 1, Pak. Itu nomor 1. Nomor 2, pertanyaan kedua, Garuda itu sebagai BUMN yang terbesar di Indonesia, saya rasa harusnya tuh untungnya besar. Dia menjadi model yang lain-lain. Jangan sampai dia tuh menjadi paling kiri. Mosok kalah sama itu Lion Air. Lion Air bisa beli pesawat Boeing di mana-mana, dipercaya. Garuda nggak bisa. Padahal duitnya banyak. Kalau itu Pak, saya rasa tikusnya terlalu banyak, Pak. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, tadi menarik adalah penerbangan perintis. Negara kita itu negara maritim. Banyak pulau-pulau tertentu. Kenapa tidak bisa buat pesawat amfibi? Padahal kalau pesawat amfibi itu bisa kemana saja, kehabisan minyak di udara, ya bisa pakai perahu di darat kan gitu kan, dan itu bisa menjangkau segala sisi loh, dan bisa mengawasi Indonesia penerbangan. Enggak sekarang tuh angkatan udara itu
bingung kalau mau ada pencuri di mana gitu, mendaratnya kemana? Coba balik lagi ke pangkalan jauh banget. Sementara pintu-pintu masuk untuk apa itu penyelundupan itu pasti lewat darat. Itu banyak banget itu penyelundupan ikan, pencurian macam-macam harta karun itu bisa disiasati kalau kita punya pesawat amfibi. Dan itu ikan itu bisa kemana-mana, kita bisa tarik semua itu. Termasuk Susi, kenapa nggak ada amfibi? Ya kan, Bu Susi itu mungkin karena historisnya di selatan tuh ombaknya besar, nggak punya. Tapi kalau daerah NTT ke timur itu kan harusnya ombaknya kecil. Nah, tantangannya apa? Hambatannya apa, Mas Alis? Supaya tidak kok nggak bisa maju. Padahal ada Nurtanio, ada Dirgantara, ada Habibie, ada segala macam. Kenapa kok amfibi nggak? PT PAL bisa digerakin loh itu. Karena PT PAL punya kapal yang luar biasa canggih. Itu. Resources ada menurut saya, SDM-nya luar biasa. Kita punya, Anda juga hebat. Tapi kenapa nggak ada? Duit tuh mudah sebenarnya. Kalau ada kemauan selalu ada peluang. Jadi nggak usah cari dolar, cari sini. Saya kasih contoh, ingat tuh pilot yang bisa nerbangin pesawat dari motor. Yang di mana itu di Makassar, namanya siapa itu tadi? Namanya, saya udah siapin tadi. Anak STM, Pak. Syarul, anak STM. SD aja nggak lulus kok. Iya. SD aja nggak lulus. SD nggak lulus, dia bisa nerbangin pesawat. 20 Sebut saja meter Bunga tingginya. gitu, Pak. Hah? Sebut saja Mawar gitu, Pak. Iya, Mawar cewek ya. Di sini ada Meti, tidak tahu perempuan atau laki nih. Mas, tadi ada namanya Meti, moga-moga perempuan ya. Tapi anak yang nggak lulus SD aja bisa bikin pesawat kok, terbang lagi. Masa yang lulusan S1, S2 nggak bisa? Kan lucu gitu ya. Pakai pesawat motor Honda apa Yamaha siap biasa bisa terbang, kan lucu gitu. Nah itu Mas Alis. Jadi kenapa kok nggak bisa bikin? Ayo dipicu, dikasih bom supaya bisa meledak. Itu. Makasih ya. Makasih Pak Intoni. Makasih. Tampaknya banyak nih portofolio sahamnya Pak Intoni nih. Iya. Saya Main-main aja. ngeri ini bayangannya Pak CT ini ternyata ini. Pak Anton. Saya tuh sebenarnya nanya tuh ada pertanyaan keempat tapi terlalu sensitif nanti. Kira-kira saham Garuda kan sekarang itu sudah Rp220, pernah 140. Naiknya kapan ini kalau katanya untung tapi nggak naik-naik, turun lagi gitu loh. Gitu. Tunggu di bailout, Pak. Oke, Pak Anton. Makasih. Oke, Ini gini. Pak Anton, sorry. Jadi saya usul jawabnya terbalik. Nomor 3 dulu. 2 baru yang paling seru yang nggak setuju tadi itu loh. Silakan. Kenapa nih jadi perintisnya nih? Sebenarnya kalau pesawat amfibi itu N219-nya PT DI itu bisa dijadikan pesawat amfibi. Dan sudah ada desainnya, Pak. Jadi tinggal nanti di wheel-nya diganti dengan yang ada skocinya. Sudah bisa, Pak. Jadi saya sudah lihat desainnya PDWI untuk apa menjadikan N219 itu sebagai amfibi. Ya cuman kan itu kan memerlukan proses lagi untuk pengujian dan sebagainya, Pak. Amfibinya yang selama ini yang uji tesnya baru uji tes terbang sebagai pesawat biasa saja, belum pesawat amfibi. Gitu. Ya sambil menanggapin itu kan amfibi Panzer tank kita kan sudah juga jago itu, nggak terjun itu dan coba nggak tenggelam gitu loh. Iya kan? Itu dipandu aja digabungkan gitu kan jadi hebat itu. Bedo, Pak. Ya memang, tapi memang teorinya bedo di sini. Aduh, ada sebenarnya ada rekan saya orang ITS yang kebetulan dia ini di apa amfibi, dia ahli untuk rancang bangun untuk pesawat amfibi, dia tahu teori memang kebetulan sudah live. Oke. Ya. Terus yang selanjutnya apa Pak Mek? Kedua, kenapa nih Garuda nggak untung-untung? Dikaitkan aja sama yang keempat. Kenapa udah untung tapi harga sahamnya malah jatuh? Logikanya di mana nih Bang Ali? Coba. Iya. Oh, premium lagi. Masa nggak untung banyak gitu ya. Gimana? Premium lah. Lion Air, AirAsia kan sudah menengah ekonomi. Begini Pak, premium itu sih dengan sendirinya juga membawa beban, untuk cost-nya tinggi Pak. Dalam arti kata namanya premium kan berarti ada makanan, disajikan makanan.
itu cost-nya tinggi. Lalu dia juga ada entertainment flight yang di apa selama penerbangan. Terus ada layanan-layanan tertentu yang memang memerlukan biaya yang tidak murah, Pak. Kalau penumpangnya tidak banyak, ya break-even point-nya nggak kejar, Pak. Seperti itu. Saya pernah kebetulan saya setelah masuk salah satu juga yang orang pertama di sini ada rekan-rekan dari Pacific Royal, ada Pak Farsal Hambali, ada Pak Dede Hartono yang pernah bersama-sama kita berjuang jatuh bangun di Pacific Royal Airways. Itu adalah airlines dengan full service kedua setelah Garuda. Kita pakai propeller pergi banyak. Sebenarnya animo masyarakat cukup bagus. Cuman memang tapi memerlukan modal yang besar sekali. Modal yang besar sekali. Ya setengah berjudi Pak kalau di airline cukup. Karena memang betul-betul membutuhkan finansial yang dalam sekali kalau mau bertahan. Sebagai contoh, perusahaan airlines, BEP dalam jangka waktu 5 tahun itu udah bagus. Untuk BEP loh Pak, dalam jangka waktu 5 tahun itu udah luar biasa. Pasti akan lebih dari 5 tahun. Nah, bertahan 5 tahun apa enggak, itu yang masalahnya. Di sini juga ada Pak Anung yang dulu sebagai pembimbing kita di Debhub, tahu persis masalah bagaimana rekan-rekan di airline jatuh bangun untuk mengelola keuangan. Ada Pak Cimo juga tahu persis bagaimana pengelolaan secara airline-nya, secara keuangannya seperti apa. Begitu Pak. Lalu kalau untuk Garuda Citylink, kenapa saya minta dilepas? Supaya performanya Garuda ketahuan Pak. Selama ini backbone-nya Garuda ada Citylink. Jadi penerbangan Garuda sendiri itu nggak ketahuan. Tertutup dengan keuntungan dari Citylink yang luar biasa besar. Dan DMF. Itu dua yang jadi backbone-nya Garuda. Jadi performanya Garuda sebagai airline sendiri akhirnya ya nggak jelas ketahuan bahwa dia untung apa tidak. Yang saya perkirakan pasti sebenarnya bleeding juga Pak. Kalau gitu pecatin aja orang-orangnya, Kak. Pindahin Citylink, gedein. Nah, Lele gimana? Itu dia Pak. Ada beberapa hal kalau namanya sudah di Garuda, penentuan komisaris, penentuan direksi, itu kan sudah pasti tarik ulur politis. Lah ya itu, jadi maksud saya itu kalau memang Garuda itu bebannya tuh, saya rasa kalau beban karena keuangan makanan dan fasilitas luxury gitu ya, itu bisa dihitung kok. Itu nggak sampai terlalu mahal kok, kecuali perjalanan jauh lah. Kalau misalnya Jakarta Surabaya itu kan harga 2 kali lipat, itu kan makanannya berapa, paling 50.000. Orang-orang penumpang Garuda kan sudah makan di eksekutif lounge semuanya ya, nggak perlu di atas ya. Tapi misalnya gini loh, kalau bebannya terlalu banyak, ekonomi cost-nya itu ada di politik dan fasilitas menteri-menteri, itu dikurangi saja. Mudah kan? Saya itu pernah sebel banget loh, naik Garuda dari Lampung ke Jakarta itu terpaksa dinaikin 2 kali lipat buat bayar kursi istri menteri yang kosong di belakang saya itu loh. Saya tuh kan sebel banget numpak Garuda, akhirnya dimunduri ini jadi VIP flight gitu, VIP flight, padahal pesawatnya ya sama, ada gantinya. Cuman bayari kursi kosong itu loh saya. Mungkin gitu ya, ini curhat saja pengalaman. Ya, Oke. Tapi cost ekonomi political cost itu loh menurut saya yang gede itu di Garuda. Kurangi saja. Ya. Anda harus berani Mas Alis. Ya. Berani Pak. Berani bersuara maksudnya Pak Anton. Iya. Siap. Apa takut nggak dapat jatah konsultasi ya? Makin dalam ini. Harus beralih ke pertanyaan berikut supaya nggak terlalu dalam. Silakan. Terima kasih. Semoga Anda bertahan. Siap. Sebentar pamit. Ini kebetulan ada Pak Johanis Ahmar nih. Pak Johanis Ahmar nih yang ini masalah amfibi, aircraft amfibi. Gimana Pak Johanis Ahmar? Ya, dengan hormat kita minta Pak Johanes komentar dan kasih masukan terkait amfibi. Pak Johanis Ahmar, silakan Pak Johanis. Mic-nya belum dihidupkan. Ya, silakan.
Mati lagi, Pak. Ya. Oh ya. Enggak. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Tadi saya mendengar komentarnya Pak Intoni dan Pak Icimo. Aduh, saya ingin sekali pengen ngomong sekali itu tadi. Ya, untuk terkait yang amfibi dulu, memang sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melirik. Ini untuk pembeliannya dulu ya. Untuk pembeliannya sudah melirik ke Jepang dan ke Rusia. Itu terkait untuk Tentara Nasional Indonesia kita. Nah, untuk rancang bangun amfibi kita itu sebenarnya benar tadi Mas Ali sudah bicara, Endo 19 itu sudah ada rancang bangunnya untuk di amfibi. Jadi sebenarnya Indonesia itu tuh kalau saya membaca awal dulu Pak Habibie, jadi ini sebenarnya Pak Habibie sudah melaksanakan beyond dari waktu masa lalu itu sudah melaksanakan beyond ke depan, ke masa depan, bahwa Indonesia itu harus mempunyai sistem penerbangan yang sangat bagus lah. Nah, pesawat amfibi ini untuk kepulauan Indonesia itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus untuk terutama ke pariwisata. Tadi Pak Icimo atau Pak Intoni tadi menyebutkan bahwa memang desain pesawat amfibi itu tergantung ukuran dan tergantung dari, kalau pesawat amfibi itu pasti nanti kita akan menghitung, merancang bangun menyesuaikan dengan permukaan air lautnya, jadi tinggi gelombangnya. Jadi semakin besar pesawatnya, ya tentu juga dia akan menghadapi sea state atau tinggi gelombang yang tertentu juga. Itu untuk pesawat amfibi. Dan tadi juga ada sedikit Pak Intoni menyebutkan tentang kendaraan tempur amfibi. Nah, ini kebetulan saya agak buka sedikit aja untuk yang rancang bangunnya yang ANOA kemarin yang dinaikin sama Pak Jokowi di kolamnya Mabes TNI itu memang sedikit agak dipaksakan sih. Sedikit agak dipaksakan. Jadi untuk amfibi ini memang harus lebih banyak lagi lah dia punya rancang bangunnya. Saya rasa PT Pindad itu sudah sangat bagus untuk merancangnya, tapi dia kemarin mungkin agak sedikit dipaksakan. Nah, cuman untuk PT Pindad itu sebenarnya juga mempunyai BUMN yang lumayan juga sih ya, terutama lumayan untuk merancang bangun kendaraan-kendaraan tempur, sistem senjata juga. Nah, cuman ini memang tadi saya sedikit agak tergelitik dari Pak Intoni. Sebenarnya seluruh BUMN itu, mau BUMN penerbangan, itu semua banyak tikusnya. Semua banyak tikusnya. Nah, sekarang bagaimana, dan tikusnya ini juga semuanya political semua. Nah, inilah Indonesia, inilah namanya negara kita Indonesia. Susah kita akan. Sekarang kita mau bicara coba ke Garuda head to head dengan Lion Air. Sekarang bosnya Lion Air Group menjadi duta besar di Malaysia. Ya, itu semua bisa membaca lah. Sekarang Garuda itu sebenarnya sudah di bawah Lion Air sebenarnya, menurut saya ya. Mungkin terserah nanti dari pihak yang lain. Nah, sekarang sistem penerbangan, saya ingin coba agak umum aja, sistem penerbangan kita ini memang, kenapa ya, kalau saya, Garuda Indonesia tuh kok bisa kalah ya dengan, gak usah jauh-jauh lah, terutama dengan Singapore Airlines sendiri lah. Terus pasar penumpang kita yang sangat besar, penerbangan, itu bisa diambil alih, gak usah ngomong Singapore Airlines lah, Emirates, Qatar, Etihad. Ya, betul. Itu loh. Nah, kemarin saya pernah membaca cita-citanya Pak Emir nih, yang katanya direksi yang nggak pernah turun-turun, direktur yang nggak pernah turun-turun, dia punya cita-cita membeli Boeing 777 ini.
dia ingin melaksanakan penerbangan dari Sydney, transit di Jakarta, terbang langsung ke London. Dengan waktu itu sekitar 12 jaman, dia sudah ya saya nggak tahu menghitung atau gimana, itu cita-citanya dia. Tapi ya inilah mungkin negara kita ini agak dipepet secara politik juga, pasti dari negara-negara lain, terutama dari Singapura ya, itu udah pasti. Itu akhirnya gagal juga. Gagalnya kenapa? Pertama secara teknikal, Bandara Soekarno-Hatta kita tidak bisa mampu menampung full load-nya dari Boeing 777-nya itu. Kalau ingin penerbangan jauh. Ya itulah. Nah terakhir kemarin MTU-nya dikurangin, Mbak. Iya. Jadi itu semuanya kalau dia MTUW-nya dikurangin, beban MTUW-nya pasti akan bebannya kelari ke ke harga tiketnya. Udah pasti. Makanya kemarin Garuda Indonesia harus tutup penerbangan yang ke Eropa. Itu sebenarnya kalau saya lihat agak gimana ya. Jadi karena pasar pariwisata kita tuh sebenarnya banyak dari Asia dan Eropa. Tapi semuanya itu dimakan sama Etihad, Emirates, dan Qatar salah satunya. Dan Turkish Airlines juga tuh salah satunya. Tuh. Ya inilah yang mungkin agak gimana ya, mungkin bagi saya agak kecewa juga ya. Saya sudah mengerti lah, lihat situasi politik Indonesia itu memang, ya ini agak umum karena memang kita digencet sebenarnya secara ekonomi. Mungkin Pak Intoni bisa tahu lah itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih sekali masukannya Pak Yohanes Akmar. Pak Yohanes Akmar, makasih. Pak Anton, kita masih ada 15-an menit lagi. Masih banyak pertanyaan nih, saya bingung. Ternyata menarik sekali airline ini. Mungkin sebelum pertanyaan host, kita lengkap dulu ke Pak Albertus Eko Widodo. Ya. Nah, ini kita sekarang harus PSBB, tapi CEO berbiaya rendah udah ancam nih Ryanair asal Irlandia, kalau dikasih physical distancing kami nggak terbang. Nah, bagaimana ini? Apa ada hubungannya juga dengan batas atas atau apa? Gimana komennya Pak Anies? Jadi ya dengan adanya physical distancing itu otomatis revenue pasti akan turun. Berarti itu berhubungan dengan harus ada subsidi yang diberikan kepada airline. Mau nggak mau. Karena apa? Dengan turunnya revenue ini kan juga akan membawa dampak domino kemana-mana. Itu yang sudah pasti, sudah jelasnya seperti itu. Nah, sekarang ini akan berjalan berapa lama, itu yang harus kita perhatikan. Pandemi COVID ini akan istilahnya, ya kita akan hidup dengan pola new normal, betul. Bahwa WHO sudah mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang, tetapi istilahnya akhirnya nanti seperti kayak virus influenza aja, jadinya bisa dikendalikan dan sebagainya. Ada obat pengendalinya dan sebagainya, tapi virusnya sendiri tidak hilang. Nah, hal seperti itu, cuman kan untuk menunggu hal itu kan ada masa tunggu nih, antara sampai situasi stabil kembali sampai dengan situasi ketakutan. Untuk rebounding-nya di industri penerbangannya amat sangat lama loh. Kalau kata nanti kita bicara agak sedikit keluar, yang ditakutkan adalah terjadinya second wave. Kalau sudah terjadi second wave, yang sekarang sudah penerbangan sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit, pasti akan ditutup kembali. Karena resikonya sangat tinggi. Kalau begitu terjadi second wave, bubaran. Nah, itu dia. Di Indonesia sendiri bisa dilihat tipikal masyarakat yang masih, mohon maaf, agak nekat. Diminta untuk ini physical distancing dan sebagainya, jangan keluar dulu kemana-mana, rajin mencuci tangan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu aja masih nggak mau ngikutin. Apakah harus dikerasin? Nanti dikerasin larinya karena buntutnya pada, wah ini melanggar hak asasi orang,
pemerintah diktator dan sebagainya, repot juga. Siapapun menjadi pemimpinnya akan kerepotan dengan pola seperti ini. Cuman kita mau bermain-main dengan apa? Itu dia. Kalau sampai terjadi second wave, sampai akhir tahun, berat bagi airline. Berat sekali. Karena sudah pasti akan ditutup kembali, akan ada larangan terbang kembali yang ini sudah jalan, akhirnya peraturan direvisi ulang, ya sudah, mau gimana? Dan benar-benar itu akan roda perekonomian akan terganggu, bisa jadi resesi ekonomi kembali. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Anton, ternyata jawaban Pak Anton langsung nyambung ke pertanyaannya Pak Andi. Pertanyaannya, ya secara real, bagaimana nasib penerbangan Indonesia pasca COVID-19 ini terkait dengan kelancaran, harga, dan jangan lupa ada prediksi-prediksi ilmiah bahwa COVID akan berakhir, maksudnya berakhir melandai ya, melandai 99% dari Singapura tuh mungkin Juli Agustus. Gimana nasib penerbangan terkait kelancaran dan harganya, Pak Anton? Ya begini, kalau kondisinya memang pemerintah sudah berani declare ya sedikit demi sedikit akan memulih. Cuman tetap masih pasti akan ada perasaan trauma dari penumpang. Otomatis itu akan terjadi. Untuk kembali menaikkan kepercayaan terhadap sarana transportasi umum itu juga butuh waktu. Itu dengan catatan tidak terjadi second wave. Kembali lagi saya garis bawahi, tidak terjadi second wave. Kita akan lihat second wave ini adalah di bulan Juni setelah selesai Idul Fitri. Kita lihat di mana. Semua orang menanti-nanti. Kalau ternyata ini yang tadi sudah melandai ternyata ada naik lagi, wah itu sudah. Berarti sampai akhir tahun akan seperti ini, dan bisa jadi pemerintah juga berpikir ulang untuk mengkaji semuanya seperti itu. Oke, ini masih menyambung nih Pak Anton. Ya. Tajam. Pak Alo Arif lagi. Bro Anton, kira-kira pasca Sorry, terputus. Langsung ditembak. Airline apa yang ada prediksi ini? Tadi terputus suaranya. Ya. Oke, silakan. Pasca airline going down seperti dulu. Ya, Bro Arif. Yang sudah pasti Pacific Royal going down ya. Mas Dede juga ketawa nih kayaknya. Begini, kalau untuk maskapai nasional, karena cuma ada pilihan dua setengah ya mungkin yang setengahnya ini ya nggak bisa berbuat apa-apa. Istilahnya saya bisa dibilang Sriwijaya dia harus bekerja keras lagi, karena dia juga sebelumnya kan juga menanggung beban biaya yang cukup tinggi. Udah ada hutangnya sebagainya, kos yang harus dibayarkan, yang harus dibayarkan, sementara dia belum sempat untuk kembali balik keadaan normal untuk penumpangnya. Nah, kalau untuk klien saya pikir masih tahan, masih berani, masih bisa. Sementara Garuda, nah ini Garuda kalau dipaksakan sih bisa-bisa aja, suntik aja. 8,7 triliun itu sudah disuntik pemerintah. Cuman masalahnya, oke, menyelesaikan sekarang, tetapi ke depannya pembayarannya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jangan akhirnya menjadi beban lagi, beban ke belakang, hanya meninggalkan beban seperti itu. Kalau saya lebih baik seperti tindakan gini, kita mau tetap hidup apa enggak? Kalau kita mau tetap hidup Garudanya, kita harus ada tindakan yang drastis. Ya benar-benar perubahan skema bisnis, paradigma. Nggak bisa lagi orang, mohon maaf, gue kerja di Garuda dengan rate gaji gue segini, kesejahteraan gue seperti ini dan sebagainya, nggak bisa lagi. Bahwa Anda adalah BUMN yang difungsikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu tadi kembali lagi saya tampilkan
Kalau mau citylink-nya disapih, bukan jadi sekarang sudah jadi perusahaan, cuman disapih biarkan dia maju bertempur. Garuda kita lihat performanya. Garuda nanti sebagai hanya flag carrier saja untuk penerbangan yang regional dan internasional. Misalnya ada hubungannya ya yang disubsidi pasti dia akan banyak disubsidi di pemerintah ya. Istilahnya rute-rute yang dalam tanda kutip rute-rute politis yang harus dibuka karena ada kebijakan resiprokal dengan hubungan luar negeri Indonesia, misalkan seperti itu. Nah itu saja. Sementara untuk di komersialnya Citylink kita genjot. Saya yakin mampu Citylink. Bukan karena apa-apa, Saya sudah lihat performanya Citylink kok. Seperti itu. Terima kasih, Pak Aris. Bro Anton. Ya. Ya, sedikit bertanya nih. Dulu kita pernah mengalami krisis ekonomi di saat kita mempunyai airline yang istilahnya itu airline gurem lah, banyak sekali. Siap. Oke, saat ini kita punya pilihan airline untuk domestik itu tidak begitu banyak. Paling ya mungkin yang masih eksis ya Citylink, Sriwijaya, Lion, Batik. Boleh bilang kalau jari ada 5 tuh masih dalam hitungan jari itu. Kalau dulu kita banyak sekali. Nah kira-kira kita kan nggak bisa beda situasi politik dulu dengan kondisi pandemi. Politik itu bisa diredam dengan istilah kebijaksanaan politik suatu pemerintahan. Nah kalau pandemi ini kan kita ngelawan virus kan. Virus itu invisible. Kita nggak tahu kapan itu selesai. Dan ujung-ujungnya kita akan hidup bersama virus tersebut. Nah kira-kira dengan jumlah airline yang sedikit ini, pemerintah bisa tidak mengeluarkan relaksasi itu untuk membantu ataukah sistem bailout atau segala macam supaya kelangsungan hidup yang sedikit ini nih tetap continue sampai seterusnya sampai istilahnya tuh kita sudah hidup bareng dengan COVID ini gitu. Gitu ya, aja sih. Nah. Itu salah satu pilihan, Bro Arif. Itu salah satu pilihan dari pemerintah bahwa mau nggak mau industri airline tetap hidup, tetapi ada tetapinya. Contohnya seperti Garuda, nggak bisa juga kita terlalu banyak pada Garuda dengan menentukan dana sebagian besar, tetapi nanti akhirnya ya mohon maaf hanya digerogoti orang-orang itu juga. Buat apa? Itu kita memberikan relaksasi ke insentif akhirnya buat rayahan juga, bahasa Jawanya rayahan, jadi buat rebutan di dalamnya juga. Kalau saya cenderung relaksasi yang diberikan pemerintah, undanglah investor baru, karena Indonesia sebenarnya masih menarik loh, selama tetap kepentingan nasional tetap dijaga. Dalam arti kata juga nggak bisa sembarangan mengundang investor, harus due diligence-nya harus benar-benar bahwa ini investor yang terpercaya, dia punya niatan baik untuk menginvestasikan uangnya, berikan dia relaksasi untuk beberapa peraturan sementara, diberikan relaksasi, dilihat usaha bisnisnya gimana, kita sokong. Ya seperti kembali lagi seperti awal-awal dibuka keran yang akhirnya melahirkan Batavia, melahirkan Lion, dan melahirkan beberapa industri penerbangan lalu, dan juga pengawasan. Kuncinya kata kunci itu pengawasan. Kita kan dulu kita lihat banyak airline yang masih baru mau bangkit, ternyata dia tergoda untuk terjun ke bisnis lain, bisnis supporting yang lain, tidak pada core bisnisnya. Andai kata pada saat itu dia tetap ada di core bisnisnya, saya pikir nggak seperti sekarang. Gitu. Terima kasih, Anton. Berarti tetap ke core bisnis. Ini karena waktu kita harus kepada pertanyaan terakhir. Dan pertanyaan terakhir ini dari suara ibu-ibu, biar nggak bapak-bapak terus. Nah, dari Bu Maria. Silakan Bu Maria, mau langsung atau saya bacakan? Bu Maria. Indah. Baik, saya bacakan berarti. Bu Maria bilang, saya mau aman nih pasca COVID naik pesawat. Siap nggak menjalankan protokoler kesehatan? Apakah itu physical distancing atau seperti taksi, pakai jarak plastik antar penumpang? Ah, gimana, Pak Alis? Kalau di airline sih siap-siap saja. Tinggal tergantung bagaimana pengawasan regulasi dari pemerintahnya seperti apa. Itu aja. Kalau dari airline, saya yakin rekan-rekan airline ikut-ikut aja kok selama ini peraturan pemerintah seperti apa. Yang akhirnya dipermainkan kan karena ada celah untuk bermain selama ini. Bahwa contohnya, oke, kita memperlakukan physical distancing, ya sudah.
lalu kita routing pesawatnya sudah ada kursi-kursi khusus yang dikosongkan. Tetapi kalau pada saat timbul antrean, nah itu yang jadi masalah kan bukan pada airline-nya, kesalahan bukan terletak pada airline-nya. Seperti itu, penyemprotan sudah dilakukan penyemprotan. Bahkan beberapa airline, AirAsia, Garuda sudah memperkenalkan APD khusus. Ya mohon maaf, mungkin ini akan mempengaruhi sedikit daripada kenyamanan sang pramugari atau sang pramugara pada saat melakukan tugas, tapi mau nggak mau supaya tetap bisa terbang sesuai dengan protokol COVID. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Pak Alis, saya membaca, saya masih yakin dari Pak Dede Hartono, airlines dalam negeri masih bisa survive selama mereka bisa merampingkan pengeluaran, fokus ke rute-rute yang masih bisa di-create revenue, perampingan manajemen tidak terlalu gemuk, dan justru bisa efisiensi. Kata penutup, Pak Alis, sebelum Bapak memilih door prize, penerima door prize malam ini. Kata penutup. Nah, kata penutup dulu. Kata penutup saya ialah memang situasi sedang tidak menguntungkan. Tetapi kita harus bisa mengambil hikmahnya. Dari apa yang kita pelajari, apa yang terjadi, pasti ada satu dua poin yang bisa menjadikan refleksi. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berubah untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Saya yakin badai pasti berlalu, setelah itu akan ada matahari, dan saya yakin juga bahwa industri penerbangan nasional di Indonesia tidak akan pernah mati. Itu aja. Tetap semangat. Terima kasih. Semangat. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Alis. Oke. Untuk selanjutnya penyerahan door prize dan penutupan akan saya kembalikan kepada host kita, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke. Andi, maaf ganggu dikit sama Pak Mik. Silakan. Pak Mik kan pilot, ya kan? Yang belum disebut gimana nasibnya para pilot? Karena kita ngelihatnya pilot jadi tukang ojek sekarang. Mana ada ngomong dong? Oke, mungkin di lain kesempatan ya Pak Antoni, karena waktunya udah mulai nih. Nah berarti Mas Alis, berarti perlu ada sesi kedua nih untuk pembicaraan kita tentang penerbangan ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya unmute untuk semuanya supaya bisa kasih applause untuk Mas Antonius Alis dan juga Pak Maisel. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Oke, baik. Sebelum nanti ada door prize dari Mas Alis, ada penghargaan juga, penghormatan untuk narasumber kita yang free charge. Kita tampilkan terlebih dahulu untuk wajah-wajah kita supaya kita bisa ambil bersama-sama ya. Silakan untuk ditampilkan wajah aslinya. Ya, untuk kehadiran kita, terima kasih untuk semuanya. Baik, saya akan terlebih dahulu. Ya, masih ada beberapa. Di foto. Ya, Bu Teresa, Pak Chandra. Ya, bentar. Wih, ada Bro Andre. Oke, 1, 2. Setor aja. Oke, baik. Sebentar. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan Bro Alis untuk menunjuk 2 orang ya untuk door prize kita pada malam hari ini. Jadi door prize kita itu adalah kaos. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi Pak? Ini dari Pak Yudo? Sementara sih masih itu, mungkin Pak Yudo yang untuk besok mungkin Mas Alis ya. Oke. Door prize-nya pesawat ini. Oke, silakan ditunjuk 2 orang dan mohon nanti yang sudah ditunjuk 2 orang akan mendapatkan door prize ini untuk langsung kontak ke nomor HP saya itu 0813 90192828 ya, atau ke Mas Alis sendiri. Silakan Mas Alis. Untuk berdasarkan pertanyaan,
Door prize pertama saya akan berikan untuk pertanyaannya kepada Pak Lukimo. Pak Oke, Lukimo. Pak Lucimo, ya. Pak Cimo, oke. Yang kedua kepada Pak Arif. Siapa Mas Arif? Pak Arif Prasetya. Pak Arif Door prize Prasetya tiket ya. pesawat Halo. Jakarta Bogor. Halo Oke. Arif, tiket pesawat Halo. Jakarta Bogor PP. Terima kasih bro. Oke, nanti mohon untuk kirim Pak Arif dan ke Pak kami ya. Lukimo menghubungi, ada ada kaos dari Yamaha, kaos ini resmi. Oke. Mantap. Saham Garuda nggak dapat, Pak Alis. Saham Garuda, Oke, boleh baik. saham Garuda satu oke. Belilah lebih murah. Sekarang parkir 1 jam Oke. dapat 10 saham loh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Untuk Terima acara kasih. kita pada malam Terima hari kasih. ini. Tentunya Selamat malam semuanya. kami sih selalu berharap dunia penerbangan ini segera hidup karena yang paling bisa merasakan dampaknya itu adalah dunia pariwisata. Dan saya yang terlibat di dalamnya juga rekan-rekan yang di daerah itu sudah kembang kembis itu ya merasakan Mampis, Senin bahkan Kemis. ada banyak rekan-rekan yang di Belitung itu yang biasanya tour guide sekarang harus jualan buah-buahan, jualan kopi dan sebagainya karena tidak ada pemasukan sama sekali. Sebelum COVID ini pun biaya ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat itu sangat tinggi. Nah, kita was-was jangan-jangan setelah COVID ini biayanya semakin meningkat sehingga tidak ada lagi yang datang untuk berwisata. Harapannya mudah-mudahan supaya berakhir dan tentunya ada kebijakan yang bagus dari pemerintah untuk kembali mengangkat dunia pariwisata melalui penerbangan ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Alis yang dengan bagus untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Michael untuk co-hostnya yang sungguh sangat luar biasa. Dan besok kita masih ada sesi Forges setiap Jumat dan Sabtu untuk membahas tentang topik-topik yang sangat relevan dalam dunia kita di Indonesia. Besok kita akan berbicara soal ekonomi desa, bagaimana dampak COVID ini terhadap ekonomi desa yang disampaikan oleh Pak Susilo Adinegoro. Besok kita akan bersama-sama mendengar paparan dari beliau, peluang, tantangan, dan sebagainya. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu untuk di acara-acara Forges yang akan datang. Yang terdekat adalah besok besok sore ya. Terima kasih. Sampai Baik, ketemu selamat malam, besok Bapak sore. Ibu. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Bapak Ibu, Mas Ali, Mas selamat malam. Dede. Terima kasih Pak Terima kasih, Michel. Dede. Apa kabar Om Dede? Pak Michel, makasih. Baik, Bro Arif. Malam. Thank you Sukses Mas semuanya. Arif. Malam. Kangen nih kok Mas Dede, Mas Arif. Thank you. Terima kasih semua. Bung Kris Hukom, thank you bro. Terima kasih Pak semuanya. Marcel Hambali, terima kasih Prof. Agus. Ya, terima kasih Mas Anton, sukses Mas. Terima kasih. Siap, Terima kasih. Sukses Mas. Ya, Pak Farsal, Oke, terima kita kasih. end meeting. 1, Oke. 2, 1, 2, 3, take down.